Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Hari ini kita setelah chanting baca parita selesai, kita lanjut lagi dengan mendengar Dhamma. Ambil kesempatan dalam keadaan COVID ini, menggunakan waktu kita lebih bagus daripada biasa adalah praktek Dhamma, karena banyak waktu di rumah. Jadi kalau kita main game banyak, main HP terlalu banyak, jadi pikiran banyak mikir. Kalau pikiran banyak mikirnya akan terpengaruh sama semua apa yang kita punya. Karena banyak mikir, kurang waspada, pikiran kurang waspada, jadi akan rusak. Kalau kurang waspada, itu pikiran akan rusak. Jadi kita harus punya waktu untuk meditasi, charge battery, untuk dikembangkan kesadaran. Kesadaran kita itu sangat penting. Kesadaran muncul, kebijaksanaan, ketenangan muncul. Hidup kita tanpa kesadaran, tanpa ketenangan dan bijaksana tidak bisa bahagia. Karena bahagianya muncul kesadaran, ketenangan. Jadi kita sebagai umat Buddha harus tahu tentang bahwa sekarang kita dukkha atau tidak. Setiap orang yang belum mencapai nibbana, belum mencapai sota, sakata, nakaranta itu tetap dukkha. Orang yang di dunia ini, semua orang, kenapa? Karena dukkha. Karena apa? Karena masih punya kemelekatan badan jasmani, ada akan lahir lagi setelah tua sakit mati. Jadi semua orangnya tetap dukkha. Karena itulah, jadi kalau kita benar-benar mengerti dan percaya tentang timbul lahir atau telah meninggal lahir lagi, karena masih ada kilesa nafsu, jadi kita tidak menikmati sama kehidupan kita. Maksudnya hidup kita akan semangat karena kitanya tahu bahwa kita sedang dalam keadaan dukkha. Jadi tidak lupa diri. Bagi orang yang tidak tahu tentang kebenaran, begini akan lupa diri. Lupa dirinya bagaimana? Pakai hidup dalam sehari, tidak praktek, tidak cari kebajikan, tidak menghindar dari karma buruk melalui badan, ucapan dan pikiran itu. Jadi hidupnya lengah.
Kalau waktu ada hidup ini bisa berbuat kebajikan, tapi kita tidak pakai waktu untuk banyak simpan kebajikan, menghindar dari kejahatan. Jadi hidup kita akan rugi. Jadi telah meninggal pun akan menerima akibat dari perbuatan waktu kita masih ada hidup di dunia ini, melakukan apa saja yang kita melakukan. Jadi siapa yang banyak melakukan kebajikan, berbuat bajik, jadi hidup tidak rugi. Siapa yang lengah pakai hidup hanya cari kesenangan dari mata, kuping, enam indria, jadi akan rugi. Kenapa rugi? Karena mereka akan menggunakan waktu itu untuk kesenangan. Jadi kalau banyak kesenangan, jadi lupa diri, tidak berbuat bajik. Karena waktu itu sudah digunakan untuk berbuat buruk. Kan manusia kalau tidak berbuat bajik akan berbuat buruk otomatis. Jadi kita harus melakukan waktu untuk kebajikan lebih banyak daripada kejahatan. Karena setiap orang punya waktunya tidak beda jauh sebenarnya. Walaupun kita umur 80, 90, tapi waktu kita yang untuk berbuat bajik itu dari umur 20 setelah kita selesai sekolah, selesai kuliah. Waktu kecil kitanya kebanyakan ke sekolah, hidupnya tidak banyak berbuat buruk. Kalau papa mamanya mempunyai pandangan benar, papa mama itu akan ajarin anak tidak berbuat buruk, menjaga 5 sila. Bagi orang yang punya papa mama, family yang pandangan salah, akan tidak menjaga 5 sila, tidak tahu tentang 5 sila. Akan ajarin anak tidak praktek 5 sila sejak kecil. Contoh seperti kalau kita lahir di kampung, mama papa akan ajarin kitanya membunuh binatang untuk makan. Nah, kalau papa mama sering ke wihara, tahu tentang 5 sila dan punya keyakinan, biasanya tahu sebagai umat Buddha 5 sila. Tapi beberapa orang yang sudah tahu dan mau praktek, punya keyakinan mau praktek itu tidak banyak. Nah, dari pengalaman Bhante itu, semua orang kebanyakan tahu, umat Buddha khususnya Theravada lebih tahu. Tapi kalau tinggal di kampung, di kota pun jarang orangnya benar-benar praktek 5 sila itu. Apalagi bagi orang yang tinggal di kampung. Kalau tinggal di kampungnya, papa mamanya tidak tertarik menarik sama Dhamma, sama ajaran. Mendengar Dhamma seperti mendengar musik, jadi begitu saja. Sering waktu acara, Okasang me Bhante, 5 sila niyajami, minta 5 sila. Tapi setelah itu juga tidak ingat lagi. Tidak praktek maksudnya, cuma upacara, cuma bicara. Waktu ada acara, Okasa me Bhante,
Ahang bante sarana sirang yajami dutiyampi lima sila bante saranang minta 5 sila. Minta begitu saja, tapi tidak ingat, tidak selalu ingat dan praktek. Nah, orang kampung lebih parah. Kadang-kadang papa mamanya ajarin anaknya membunuh ikan, ayam, kodok untuk masak makan segala macam. Itu jadi rugi bagi umat yang bukan upasaka upasika yang praktek 5 sila itu. Orang kota juga belum tentu orang kota bisa praktek. Kenapa? Mereka tidak melihat, mereka tidak mengerti bahwa 5 sila atau dhamma itu paling penting dalam hidup mereka. Jadi gara-gara pandangan salah, jadi hidupnya lengah, jadi tidak selalu ingat. Kebanyakan orang bilang, saya tidak membunuh Ande, tapi nyamuknya saya bunuh pakai baikon, obat semprot. Nah, itu juga tidak boleh sebenarnya. Kalau mau praktek yang benar, jadi menghindar semua apa yang kita suka bunuh atau mau bunuh itu, karena semuanya akan efek ke kehidupan kita sendiri kalau kita berbuat. Ya, jadi walaupun menjadi orang kampung atau kota pun, kalau tidak punya keyakinan terhadap punya keyakinan terhadap hukum kamma, bahwa berbuat apapun kita akan menerima hasil dari berbuat yang benar itu. Mereka tidak mau praktek, pasti tidak mau praktek walaupun menjadi orang kota atau kampung. Itu kebanyakan keturunan dari papa mamanya, apalagi papa mamanya tidak tahu tentang 5 sila. Jadi hidupnya masa bodoh. Jadi ajarin anaknya menjadi orang tidak punya 5 sila. 5 sila itu kita sudah tahu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak susila, tidak bohong, tidak minuman keras. Setiap orang sebagai umat Buddha yang benar pasti tahu tentang ini. Karena ini yang paling penting buat manusianya, hidupnya damai, tenang. Lumayan kalau family siapa yang perhatian dan praktek yang benar sama 5 sila ini. Nah, setiap orang alasannya apa? Alasannya, cari nafkah, tidak membunuh, tidak bisa. Itu alasan ulusan mereka bilang. Tapi alasan yang bicara begitu nggak benar. Karena kalau kita makan pun kita masih bisa beli di pasar. Kalau kitanya tidak makan lebih bagus. Kalau masih makan tapi kita tidak mau membunuh, kita beli saja di pasar atau kita makan yang lain lebih banyak. Jadi hidupnya sehat. Tidak banyak makan daging. Jadi hidupnya kebanyakan makan ambil protein dari yang lain-lain. Jadi tidak banyak minum, tidak banyak bunuh maksudnya. Pengalaman Pandai juga begitu. Kalau pengalaman lihat dari kampung, kebanyakan orang banyak, sangat sedikit orang yang bisa praktik 5 sila itu dari kampung. Kebanyakan bunuh ikan, ayam, kodok,
dan lain-lainnya, sapi kerbau untuk makan. Nah, di kota lebih untung sedikit, kebanyakan beli dari pasar. Nah, tapi walaupun mereka beli dari pasar juga bertekad untuk menghindarnya, tidak kuat, tidak kurang niatnya kurang. Nah, aku tidak membunuh karena aku beli di pasar, tapi bukan dari niat, dari pikiran. Dari pikiran niatnya tidak kurang ada. Jadi ajaran budaya yang paling penting niatnya. Nah, niat mau menghindar dari karma buruk. Jadi harus praktek 5 sila. Jadi karena takut efek hasil karma buruknya. Siapa yang tidak praktek, tidak latihan, praktek menghindar dari karma buruk dengan bertekad melaksanakan Pancasila atau 5 sila. Nah, kalau bilang Pancasila nanti orang salah paham lagi. Jadi mendingan pakai 5 sila, ya tahu ya. Nah, begitu. Dengan pengalaman Bante begitu. Jadi Bante masih untung waktu kecil masuk ajaran Buddha sejak kecil, jadi tidak banyak bunuh. Bagi orang yang tidak jadi samanera atau bhikkhu cepat ya susah menghindar dari berbuat buruk, membunuh, tentang 5 sila itu. Ya, itulah yang pengalaman Bante. Jadi sangat penting karena kekuatan 5 sila itu yang membuat kita ada hidup sekarang. Kalau kita tidak bunuh, tidak menyiksa, jangan takut tentang penyakit. Walaupun COVID ini muncul kalau kita tidak banyak membunuh masa lampau. Yang kemarin juga mungkin hidup kita bisa umur panjang. Kita melakukan sesuatu, kita tahu, kalau aku masih punya hasil karma baik, seperti tidak suka membunuh, menyiksa, jadi tidak kena COVID, umur panjang. Tapi ngomong begini bukan lengah, maksudnya kita tetap jaga jarak, hati-hati, peraturan pakai masker segala macam. Sambil hati-hati, tidak sering keluar, tidak ikut peraturan semuanya apa yang kitanya sudah tahu tentang menjaga diri dari virus COVID maksudnya. Itu namanya kita tahu mengerti dengan hukum sebab akibat karma kita sendiri. Ya, kalau kita sudah ikut peraturan jaga diri dan tahu bahwa kalau kita mempunyai sebabnya tidak berbuat, umur tidak pendek, karena sebab tidak suka membunuh, bagaimana bisa tahu? Setiap orang tidak tahu, kebanyakan. Yang bisa tahu itu dari pikiran kita sendiri juga. Seperti kitanya jaga kesehatan, sifatnya banyak metta, tidak suka membunuh dari pikiran, ucapan, perbuatan. Itu kita bisa ukur dari sifat kita sebenarnya. Kalau kita masih banyak metta, tidak suka lihat orang bunuh, niat yang suka bunuh tidak banyak. Jadi itu kita bisa tahu dari hasil itu juga bahwa kita tidak suka sifat bunuh. Jadi banyak munculnya metta.
Nah, jadi kita bisa hanya tahu sedikit tapi nggak tentu. Jadi karena kita belum tahu besok lusa hidup kita sampai kapan. Tapi yang kita bisa melaksanakan saat ini adalah bertekad melaksanakan Pancasila, penjaga praktik peraturan tentang bagaimana supaya tidak kena COVID itu, dan kesempatan berbuat bacik saat musim masih dalam keadaan COVID virus ini, dengan sering baca berita meditasi, dikembangkan kesadaran, kesempatan praktek karena kebanyakan waktu di rumah. Ya, walaupun rumah sempit atau kos atau apartemen kecil, tapi kita tetap tenang, tetap praktek. Di rumah siapa tidak ada altar, tidak ada patung Buddha, cari saja ada foto. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Yang penting kita hafal berita atau pakai buku, baca berita, chanting, meditasi tiap hari. Jadi kebajikan yang sering melakukan begini akan menjadi bateri kehidupan kita. Jadi membuat kita tidak banyak khawatir, tidak banyak keraguan-raguan, tidak banyak takut dengan bahaya zaman saat ini adalah virus. Karena kita mempunyai kesadaran, ketenangan dan panya, sati, kesadaran, samadhi dan panya itulah akan mendukung kita, membuat kitanya tidak terlalu takut dan tidak lengah dan hati-hati. Semuanya itulah yang mendukung kehidupan kita. Jadi kita harus ambil kesempatan. Sekarang aku tidak sering ke wihara juga nggak apa-apa, takut bawa COVID, tapi akunya mendengar dhamma dari live Bhante, dari HP, dari internet. Aku banyak waktu baca buku dhamma dan praktek. Jadi memang sangat baik buat orang yang suka praktek. Bukan tidak baik sebenarnya kalau kita renungkan dengan panya. Kita akan suka apa adanya yang dunia sekarang, yang sedang ada apa yang muncul di dunia sekarang, ya. Hari kemarin kita bicara tentang Arya Satya, 4 Dukkha Samudaya Nirodha Magga. 4 hari sudah selesai. Tapi memang 4 kesucitaan mulia itu bicara sampai meninggal pun tidak bisa selesai juga. Karena dhamma itu sangat luas sekali. Dhamma itu tidak bisa selesai kalau bicara, karena semuanya bisa gabung dengan dhamma yang lain-lain. Memang itu inti permata dhamma. Tapi hari ini kita akan bahas tentang 5 khandha kelompok. Khandha 5 yang kita sering mendengar. Ajaran Buddha kita itu, kalau kita
perenungan, oh yang paling singkat Sang Buddha bicara tentang apa? Nomor 1 lebih banyak adalah tentang 5 khandha kelompok ini. Kalau bicara tentang singkat ajaran Buddha, bicara tentang 5 khandha kelompok ini, tidak di luar dari 5 khandha kelompok ini sebenarnya. Karena kita suka duka, karena 5 khandha kelompok inilah. Jadi lupa khandha kelompok. Lupa khandha yang pertama, lupa atau badan jasmani, ketahui objek, tidak mengetahui objek. Rupa maksudnya badan kita ini kalau tidak punya pikiran, jadi tidak bisa tahu suka duka, tidak ada perasaan maksudnya. Jadi namanya rupa khandha adalah badan jasmani. Rupa khandha. Jadi kita punya badan dan punya pikiran. Kelompok pikiran itu ada di Bangkin namanya batin, nama atau batin, mengetahui objek. Badan kalau tidak ada batin tidak bisa ketahui objek, tidak mengetahui objek, tidak bisa ketahui objek. Jadi pikiran itu akan ketahui. Jadi badan dan pikiran itu munculnya sama, baru bisa tahu, baru bisa ada perasaan suka duka atau tidak suka tidak duka. Itu namanya vedana. Yang kedua adalah vedana khandha, kelompok perasaan. Kelompok perasaan. Jadi rupa khandha itu rupa aramana, rupa khandha objek kesadaran. Mata, kelompok rupa itu adalah mata. Mata melihat warna, melihat bentuk-bentuk ini itu, seperti bentuk badan atau bentuk di luar. Jadi mata itu digabung karena bisa melihat kelompok khandha badan kita atau badan orang lain. Kalau kita tahu bahwa lupa khandha ini sebenarnya adalah unsur 4 yang berkumpul, bukan milik kita, itu namanya tahu kebenaran. Jadi membuat kita tidak lupa diri, membuat kitanya mengerti kebenaran. Jadi badan jasmani ini tidak tipu kita, tidak bohong kita. Tidak bohongnya bagaimana? Tidak bohong bahwa ini milik aku, badan jasmani ini, karena badan jasmani khandha, badan jasmani ini adalah unsur muncul dari unsur 4. Papa, mama kita, ayah, ibu yang memberi kita, yang memberi kita, yang kasih kita. Karena badan kita sejak kecil melayani dengan nasi makanan papa mama yang piara kita sampai kita besar. Maksudnya, jadi punya papa mama, dan yang ini itu namanya unsur 4 berkumpul. Siapa yang tahu yang benar, jadi tidak lupa diri, ya akan
perenungan bahwa bagaimana aku bisa ambil manfaat dari badan jasmani ini sebelum badan ini hancur, tua, sakit, mati. Nah, itu namanya tidak lupa diri, mengerti tentang kebenaran. Jadi waktu muda masih kuat, waktu umur 20 sampai 50-60, jadi banyak berbuat bacik. Nah, karena sudah tahu badan ini kalau sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebelum tua itu jadi banyak berbuat bacik, tidak berbuat buruk. Nah, karena waktu kecil citanya banyak ke sekolah, banyak tanggung jawab sama papa mama. Setelah dewasa umur 20 ke atas kita kebanyakan akan cari pacar, menikah. Bagi orang yang mengerti tentang dukkha, banyak tidak mau menikah, mau praktek, mau menjadi petapa. Itu karena bijaksana lihat dukkha lebih banyak daripada sukha dari badan jasmani. Karena badan jasmani ini kalau aku hanya pakai sementara akan tua, sakit, mati. Kalau aku pakai untuk menikah, cetak anak, manfaatnya sedikit begitu. Jadi mendingan aku pakai untuk praktek supaya tidak menderita lagi. Praktek untuk sampai ketemu, sampai nibbana, sampai sota, sakatana, karanta. Jadi badan jasmani ini akan banyak manfaat daripada akunya pakai untuk cetak anak, pakai untuk berbuat logia duniawi banyak. Kalau begitu badan ini nggak banyak manfaat. Nah, itu namanya kita mengerti tentang kelompok lupa kanta, kelompok badan. Nah, kalau siapa yang tidak tahu akan lupa diri, sudah dapat badan jasmani dari papa mama, apalagi dia tidak paham bahwa badan ini pun milik aku, bukan papa mama kasih, lebih pandangan salah lagi. Jadi melekat sama badan jasmani ini, bahwa badan ini milik aku. Nah, jadi aku harus pakai badan ini untuk cari kesenangan. Nah, tidak mau tahu tentang kebajikan. Itu namanya lupa diri, tidak mengerti tentang badan jasmani. Jadi pakai badan ini untuk ikutin keinginan. Pakai badan ini untuk cari kama canta, cari keinginan, apa yang ingin, yang mau. Jadi menggunakan badan ini untuk ikutin perasaan, pencerapan pikiran, winjana maksudnya. Jadi dunia ini setiap orang menderita karena tidak tahu tentang badan jasmani. Nah, kalau tahu tentang badan jasmani ini akan mengerti kehidupan diri sendiri. Kalau tahu tentang badan jasmani ini, lupa kanta ini, badan ini muncul membuat aku punya perasaan wedana, pun membuat aku suka dukkha atau ubekha, tidak suka, tidak dukkha. Jadi kenapa aku harus ikut? Karena munculnya badan. Kalau badan punya pasti ada perasaan. Perasaan itu namanya wedana kanta. Perasaan itulah yang membuat kita bodoh. Contoh seperti aku suka
ini, aku tidak suka ini, aku suka, aku dukkha. Nah, seperti sekarang, zaman sekarang ini contoh yang paling gampang. Seperti sekarang ini aku suka, karena aku masih muda. Karena aku suka dengan makanan, dengan melihat, dengan suara kuping, dengan berbauan, hidungnya bau cium. Suka dengan perasaan, aramana, rasa aramana, ada rasa dari rida, makan, terasa, merasa, asam, manis, dingin, panas, segala macam. Nah, itulah yang sedang bohong hidup kita, sedang tipu kita sejak lahir. Karena papa mama kita tidak pernah beritahu tentang dhamma ini, kebenaran ini tidak ada. Papa mama kita walaupun seperti Brahma, seperti Arahanta, seperti Brahma yang melayani kita, tapi beliau juga tidak pernah ajarin kita tentang kebenaran tinggi mulia ini. Tidak pernah beritahu tentang apa yang membuat kita duka. Tidak seperti Sang Buddha. Sang Buddha yang beritahu kitanya semua dari sebab duka. Karena Sang Buddha ajarin kita hanya duka dan cara padam duka. Nah, tapi mama kitanya tidak pernah ajarin. Papa mama kita paling ajarin kita tentang bicara, tentang bawa kita ke sekolah. Nah, ajarin kita tentang baik dan buruk, biasa-biasa, bukan ajarin kita yang paling tinggi seperti Buddha, seperti ajaran kebenaran Buddha. Jadi papa mama kita itu jadi tidak tinggi seperti Tiratana Buddha Dhamma Sangha, karena Buddha Dhamma Sangha itu menjadi Buddhang Dhammang Saranang Gacchami, jadi pelindung kita setiap saat kalau kita ketemu dan praktek. Itulah namanya badan ini, jasmani ini yang membuat aku suka duka. Jadi badan jasmani ini membuat aku lupa diri. Seperti contoh yang paling gampang adalah akunya gara-gara badan jasmani ini membuat akunya suka duka, suka tidak suka, panas dingin, senang atau tidak senang, bahagia atau tidak bahagia. Jadi badan jasmani ini sedang bohong setiap orang. Yang bagi orang yang tidak tahu tentang kebenaran. Kenapa bicara begitu? Karena setiap orang kalau lupa diri atau bodoh sama badan ini, karena mereka nggak pernah ingat bahwa badan ini tidak kekal. Badan ini walaupun milik kita sementara, nanti akan tua, sakit, mati, pindah alam. Kalau benar-benar kitanya mengerti tentang badan ini, kebenaran dalam badan ini, jadi kitanya hidup akunya jadi mau apa. Kalau tahu yang benar pasti mau praktik. Tidak mungkin biara hidup hanya cari kesenangan. Dari badan, sentuh badannya, hubungan dengan nafsu atau senang dengan melihat, mendengar, cium, merasa,
dari lidah, sentuhan, objek yang objek pikiran. Nah, itu. Jadi karena papa mama kita tidak pernah ajarin. Nah, tapi Sang Buddha memberitahu kita, kita hanya punya badan ini. Badan ini membuat kita suka dan duka. Dan badan ini kalau kita lupa diri membuat kitanya tidak bisa praktek. Kalau mau praktek, ya nanti ulusan alasan kilesanya apa? Sakit pinggang. Nah, kalau mau praktek, jadi tidak menggunakan atau tidak mau pakai badan ini untuk praktek karena takut sakit. Nah, karena melekat sama badan ini. Kalau mempunyai bijaksana, nanti badan ini tua tidak bisa praktek. Mendingan waktu aku masih muda, umur 20 sampai 60 ini bisa praktek sampai 50 atau 60 ini. Jadi aku banyak praktek saja. Jadi aku tidak cari kesenangan dari nonton, dari pakai badan ini untuk jalan-jalan, untuk makan, untuk cium, untuk sentuhan dengan itu ini segala macam. Itu namanya kita mengerti tentang lupa kanta, mengerti tentang badan. Jadi kita akan pakai badan ini untuk berbuat baik, tidak berbuat buruk, dengan jaga 5 sila tersebut. Jadi hidup kita akan damai, tenang. Apalagi bijaksana kita lebih tinggi daripada itu lagi, kita akan banyak berbuat baik dengan meditasi, jaga pikiran, merawat pikiran. Pakai badan untuk duduk meditasi, jalan meditasi, dan tidak berbuat buruk. Banyak berbuat baik, itu namanya tahu tentang lupa kanta ini. Karena lupa kanta ini tidak tinggal sama kita lama. Paling lama ke 80 tahun, 70 tahun sudah akan meninggal, pindah alam, akan kembali ke asal mula adalah tanah, kembali ke tanah, air kembali ke air, angin kembali ke angin, api kembali ke api. Maksudnya tua sakit mati. Mati itu akan pecah. Jadi sebelum tua ini akunya, kalau aku cuma melayani badan ini untuk cari kesenangan, kesenangan 6 indria, dari mata, dari telinga, dari kuping, hidung, lidah, kesentuhan, objek pikiran, arah mana itu. Jadi aku rugi. Aku rugi. Karena badan ini kalau aku tidak mengerti akan membuat akunya berbuat buruk, karena aku ikut perasaan suka duka. Waktu suka muncul, aku juga tidak tahu, karena aku tidak mengerti bahwa ini badan jasmani ini unsur 4. Kalau perasaan suka muncul, aku tahu, jadi aku tidak ikut. Tahu itu namanya kesadaran. Kalau punya sati, kesadaran dan samadhi, ketenangan, panya. Panya itu badan ini adalah unsur 4, jadi tidak ikut vedana, ikut perasaan. Perasaan itu tidak bisa bohong kita atau tipu kita. Karena kita tahu bahwa waktu perasaan suka muncul, suka sedang muncul, aku tahu cepat.
sebelum perasaan suka muncul itu sudah tahu. Tahu dengan apa? Kekuatan kesadaran dan panya, sati, kesadaran, sampacanya tahu diri. Nah, samadhi itu punya kekuatan ketenangan. Panya itu unsur 4, bukan milik kita. Jadi waktu kita muncul perasaan suka, jadi kitanya tahu cepat. Waktu munculnya duka juga kita tahu cepat. Nah, tahu suka duka cepat, jadi tidak ikut. Jadi akan tidak naik turun. Jadi tidak suka duka. Tidak suka duka itu namanya mempunyai kesadaran full, mempunyai sati samadhi panyanya kuat. Kenapa tidak ikut? Karena kalau ikut juga semuanya akan berubah. Kalau aku ikut suka juga tidak kekal. Nah, kalau aku ikut duka yang muncul dari perasaan itu juga tidak kekal. Jadi Sang Buddha ajaran kitanya tahu tentang suka duka itu hanya perasaan. Jadi perasaan suka duka muncul. Jadi Sang Buddha ajarin kita jangan ikut, hanya tahu saja, tahu dengan kekuatan kesadaran, ketenangan dan panya. Jadi suka duka muncul dalam badan jasmani atau pikiran perasaan kita, ya kita tidak melekat. Kita akan tahu cepat lalu lepas, tahu cepat lepas, tahu sebelum perasaan suka muncul, tahu sebelum perasaan duka muncul. Itu karena kekuatan kesadaran, ketenangan dan panya. Nah, jadi menjadi orangnya netral, tidak naik turun dengan suka duka. Jadi tidak ikut. Karena kita sudah tahu bahwa perasaan suka juga tidak kekal, duka juga tidak kekal. Semuanya hanya perasaan. Jangan sampai perasaan suka duka itu bohong aku atau membuat akunya naik turun. Nah, jadi itu namanya tidak mengerti kebenaran. Kalau tidak kita mengerti, suka kebiarin. Nah, tahu suka tahu, duka tahu, suka tahu, duka tahu. Jadi latihan untuk melepas. Nah, karena semuanya bukan milik kita, semuanya muncul, lenyap, suka muncul, duka muncul, lalu semua muncul lenyap. Jadi kalau memiliki kesadaran akan hanya tahu suka, tahu duka, tahu suka, tahu duka, jadi pikirannya normal, mempunyai kesadaran, mempunyai kepuasan, merasanya puas karena punya sati samadhi panya. Jadi akan menjadi orangnya tenang karena tidak ikut suka duka. Jadi waktu suka muncul di dalam perasaan, duka muncul dalam perasaan, jadi tahu cepat, tahu tidak melekat. Kalau tahu tidak melekat, kalau tidak tahu melekat kan muncul suka, melekat kan muncul duka karena kemelekatan. Kalau kita tahu oh ini suka, biarin, duka biarin, jadi nggak ikut. Ini bicara soal dhamma tinggi, ya, supaya kitanya paham tentang cara meditasi, supaya kitanya paham tentang pikiran, supaya kitanya paham tentang rupa khandha atau kelompok badan jasmani dan vedana perasaan inilah yang membuat dunia ini kacau balau.
Karena setiap orang tidak tahu tentang badan jasmani dan perasaan pencerapan. Nah, hari ini sudah lama ya, besok lanjut lagi bicara tentang khandha 5 sampai rupa khandha, vedana khandha dulu ya. Besok kita lanjut lagi tentang vedana, sanja, sankhara, vinyana. Hari ini cukup dulu, sudah lumayan lama. Semoga semua orang yang mendengar bisa paham. Kalau tidak paham tentang ini, akan membuat hidup kitanya menderita sangat lama, lebar panjang kehidupan kitanya. Jadi kita harus diusaha untuk ketahui tentang kebenaran 5 khandha kelompok ini ya, supaya kitanya bisa praktek sampai bisa latihan untuk melepas semuanya, akan tidak duka lagi karena tidak lahir. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Anumodana. Ya, siapa yang mau meditasi seperti kemarin-kemarin yang Bante ajarin, kita akan duduk meditasi seperti setiap hari yang Bante ajarin tentang sati samadhi panya, sati tahu dalam badan, kayanupassana tahu badan ini, dan nafas anapanasati, tahu tentang nafas masuk dan keluar di ujung hidung sambil perenungan badan jasmani ini, supaya munculnya kesadaran, ketenangan dan panya. Jadi badan jasmani ini kita perenungan bahwa badan jasmani ini bukan milik kita, adalah unsur 4. Apa yang menjadi unsur 4? Bagian tanah. Bagian tanah itu seperti kemarin Bante beritahu apa? Perenungan tentang bagian tanah di dalam badan ini. Bagian air di dalam badan itu adalah apa? Perenungan. Bagian airnya sangat banyak dan tanah. Bagian api ada di dalam badan, api yang membakar makanan, api yang menghangat badan. Kitanya perenungan air di dalam badan, api, angin yang masuk dalam badannya, angin yang di dalam badan ada di mana. Kita perenungan sendiri, kita akan dapat ilmu kebenaran. Jadi membuat kitanya tidak melekat. Kalau tahu kebenarannya, pencerapan dan kebenaran yang kita ketahui banyak, kita akan melepas badan. Karena kita tahu tentang kaya kata sati bhavana ini, jadi membuat kitanya bebas dari kemelekatan dan keinginan. Ya, meditasi perenungan kaya kata sati bhavana dengan objek sati samadhi panya. Contohnya, sekarang kita duduk sendiri, tidak ada orang lain, hanya kita sendiri sedang duduk dengan pencerapan kita bahwa tidak ada orang lain, dan memperhatikan badan jasmani bukan aku, unsur 4 timbul lenyap. Nafas keluar badan jasmani bukan aku, unsur 4 timbul lenyap. Nafas masuk badan jasmani bukan aku, unsur 4 timbul lenyap. Sambil tahu badan, tahu nafas
masuk dan keluar sambil berenungan. Nafas masuk, badan jasmani bukan aku, unsur tempat timbul lenyap. Nafas keluar, badan jasmani bukan aku, unsur tempat timbul lenyap. Begini saja objek meditasi yang lengkap dengan sati samadhi panya vipassana. Duduk kalau pakai objek begini ringan, santai, rileks, bisa sampai 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sampai pikiran kita yang benar-benar masuk upacara samadhi atau apana samadhi pun bagus. Kadang-kadang bisa masuk pikiran kita yang asli, ketemu pikiran kita yang asli, kita akan mendapatkan sota panasakata anakaranta. Karena objek tiga ini sangat penting yang membawa kita mencapai kalau kita benar-benar praktek. Ya, silakan duduk, pantai akan stop, play dulu.